Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini masih tentang turunan. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan sebuah turunan fungsi, maka hari ini kita akan belajar bagaimana kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan dan dikurangkan. Kita bahas kembali yang minggu lalu. Kalau ada fungsi fx masih dalam bentuk umum ya, a x pangkat n, maka turunannya n pangkat ini diturunkan ke depan menjadi n dikali a x dan pangkatnya berkurang 1. Contoh, kalau fungsinya 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3, maka turunannya adalah 4 ini turun ke depan, berarti 4 dikali 2x, pangkatnya berkurang 1, berarti pangkat 3, plus 3 dikali 3x, pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 2, berarti 8x pangkat 3 plus 9x kuadrat. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, operasi pada turunan juga ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini cukup 2 saja, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Minggu depan kita akan belajar operasi pembagian dengan operasi perkalian. Nah, untuk sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan turunan. Pada pembelajaran daring yang pertama, Ibu sudah kasih catatan untuk tulis ulang rumus-rumus turunan. Kalau yang sudah nyatet, silakan dibuka bukunya. Di situ, Ibu kasih rumus kalau ada sebuah fx, fungsi fx ini terdiri dari fungsi gx dan fungsi hx, maka turunan dari fungsi fx-nya adalah turunan gx ditambah atau dikurang turunan hx-nya. Jadi tanda plus min ini tergantung dari soalnya. Kalau soalnya dijumlah berarti nanti dijumlah juga. Kalau soalnya dikurang berarti dikurang juga. Contohnya, fungsi fx terdiri dari dua fungsi, misalkan x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus x pangkat 1. Pangkat 1 biasanya nggak ditulis kan? Plus x min 2 ditambah dengan 2x kuadrat min x plus 1. Maka turunan dari fungsi fx-nya ini kita anggap sebagai fungsi gx dan ini kita anggap sebagai fungsi hx. Maka turunannya adalah seperti biasa diturunkan satu persatu. Berarti yang ini turunannya adalah 4x pangkat 3 plus 4. 4 dari mana? 2 kali 2. 4x pangkat 1 karena pangkatnya berkurang 1 plus 1, turunan dari 2 adalah 0. Nah, sekarang karena ininya tanda plus berarti tetap plus. Turunan dari hx berarti 4x min 1 plus 0. Sekarang kita jumlahkan, buka kurungnya ya. 4x pangkat 3 plus 4x
plus 1, 0 nggak usah dicatat lagi. Plus 4x min 1, 0 diabaikan. Sekarang kita jumlah. Yang pangkatnya sama. Pangkat 3 cuma ada 1 kan? Berarti 4x pangkat 3. Nah, sekarang yang pangkatnya 1. Ada 4x dengan 4x. 4x tambah 4x sama dengan 8x. 1 min 1 habis. Berarti hasilnya adalah 4x pangkat 3 plus 8x. Oke, contoh yang kedua. Kalau tadi contoh yang pertama kita operasinya penjumlahan, sekarang contoh yang kedua, bagaimana kalau operasinya pengurangan? Di sini ada fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 5x min 3 dikurangi 4x kuadrat min 6x min 2. Ini sebagai fungsi gx dan ini sebagai fungsi hx. Maka turunannya sesuai dengan rumusnya f aksen x sama dengan g aksen x dikurangi h aksen x. Turunan g dikurangi turunan h. Nah, sekarang kita tentukan bagaimana turunan g-nya. Tinggal turunkan saja pangkatnya. 2 dikali 3 berarti 6x, pangkatnya berkurang 1, plus 5 aja ya, bukan 5x, karena x ini kan pangkatnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Sesuatu yang pangkatnya 0 pasti hasilnya 1. Jadi 5 dikali 1 hasilnya 5. Min 3, ini nggak ada variabel x-nya, berarti turunannya adalah 0, nggak usah ditulis. Sekarang yang hx-nya, 2 dikali 4, 8x min 6. Karena turunan dari 2, 0. Berarti nggak usah kita catat. Sekarang kita buka kurungnya. 6x plus 5 dikurang 8x. Nih, perhatikan kurung ini. Min ketemu min, berarti plus 6. Hasilnya adalah kita jumlahkan yang sesama variabel x, berarti 6x dikurangi 8x. Hasilnya min 2x. 5 ditambah 6, 11. Berarti hasil akhirnya atau turunan dari fungsi fx-nya adalah min 2x plus 11. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pada turunan. Jadi tanda yang di sini sesuai dengan soalnya. Kalau tandanya plus, berarti nanti turunannya juga plus. Kalau tandanya dikurang, berarti turunannya juga dikurang. Suatu fungsi fx terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi gx dan fungsi hx. Turunannya adalah turunkan kedua-duanya, fungsi gx-nya dan fungsi hx-nya. Kemudian jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan soal. Kalau contoh pertama tadi tentang penjumlahan, contoh kedua tentang pengurangan. Dan ingat, tanda kurung di sini penting. Kenapa penting? Karena akan menentukan nilainya setelah dibuka tanda kurungnya. Kalau yang ini setelah dibuka tanda kurungnya kan tetap plus kan, plus 4x. Nah, yang ini plus ketemu min, hasilnya min. Tapi yang tadi soal contoh 2, kalau min ketemu min, hasilnya jadi plus. Nah, biasanya itu yang sering banyak yang salah. Buka tanda kurung. Padahal itu harus diperhatikan karena mempengaruhi jawabannya.